Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Ya, pada video kali ini aku tuh mau nyampein poin penting dari live streaming LTMPT pada tanggal 14 Juni tahun 2021 yang mana telah disiarkan pada pukul 10 tadi. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk menyaksikan live streaming LTMPT pada tanggal 14 Juni 2021, di sini aku udah rangkumin poin penting yang disampaikan oleh LTMPT pada live streamingnya. Adapun rangkumannya, yang pertama itu teman-teman dihimbau untuk tidak terburu-buru dalam membuka pengumuman SBMPTN. Nah, pengumuman SBMPTN ini kan akan dibuka pada pukul 3 sore ya, tanggal 14 Juni 2021. Nah, teman-teman tuh nggak usah terburu-buru membuka di waktu pembukaan itu. Karena hasil SBMPTN itu tidak akan berubah ya teman-teman. Apabila teman-teman diterima, maka selamanya mau dibuka tahun depan pun teman-teman tetap diterima. Dan kalaupun teman-teman tidak diterima atau tidak lolos SBMPTN, mau dibuka kapanpun juga tidak akan berubah. Nah, maka dari itu teman-teman tuh disarankan oleh pihak LTMPT untuk tidak terburu-buru dalam membuka pengumuman SBMPTN. Supaya apa? Supaya tidak error ya. Jadi mungkin teman-teman bisa membukanya nanti di waktu yang slow sehingga sistemnya pun tidak error gitu. Kalau misalkan semuanya membuka pada pukul 3 sore, itu akan menyebabkan sistem atau servernya itu down dan tidak bisa diakses. Untuk itu, teman-teman dihimbau oleh LTMPT untuk tidak terburu-buru membukanya pada pukul 3 sore. Yang selanjutnya itu, peserta UTBK tahun 2021 cenderung lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, peserta UTBK pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan ya, yaitu pendaftarnya sejumlah 777.858. Ini jauh lebih banyak dibandingkan pendaftar pada tahun 2020 maupun 2019. Rangkuman yang ketiga atau poin penting live streaming LTMPT yang ketiga itu menyatakan bahwa dari 777.858 peserta yang diterima itu hanya 184.942. Nah, itu artinya yang diterima itu hanya 23,78%. Nah, hasil yang diterima pada tahun ini tuh cenderung lebih sedikit atau lebih ketat dibandingkan tahun lalu. Jadi pendaftarnya tahun ini tuh lebih banyak, tetapi hasil yang diterima itu jauh lebih sedikit ya teman-teman. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum rezeki atau tidak lolos di SBMPTN, jangan berkecil hati. Itu bukan berarti teman-teman tuh bodoh. Karena pada tahun ini tuh sangat ketat gitu persaingannya. Oke, yang selanjutnya itu ada peminat Saintek itu sejumlah 336.834 peserta dan yang diterima itu hanya 85.149. Nah, ini menunjukkan angka yang sangat ketat ya teman-teman, yaitu pendaftarnya pun beratus-ratus ribu dan yang diterima hanya puluhan ribu. Selanjutnya untuk peminat sosum itu ada 378.556 dan yang diterima itu hanya 83.836. Nah, untuk sosum ini peminatnya itu lebih banyak dari yang Saintek, tapi yang diterima itu lebih sedikit. Itu artinya peminat sosum itu lebih banyak atau persaingan di sosum itu lebih ketat tahun ini dibandingkan Saintek pada tahun ini. Nah, selanjutnya itu selain ada peminat Saintek dan Sosum, juga ada peminat campuran yang mana melakukan tes Saintek dan juga tes Sosum dan juga TPS pastinya. Yaitu yang melakukan tes campuran itu ada 62.468 dan yang diterima itu hanya 15.957. Nah, selain menginformasikan tentang diterima dan juga keketatan, LTMPT juga menyampaikan tentang peserta yang melakukan kecurangan, peserta yang tidak memenuhi peraturan, atau peserta yang didiskualifikasi. Adapun untuk peserta yang tidak memenuhi kualifikasi itu ada 122 peserta, yang mana itu fotonya tidak sesuai dengan aturannya. Jadi ada yang foto selfie, ada yang foto keluarga, ada juga yang foto dengan pacarnya. Begitu kata LTMPT di live streamingnya. Selanjutnya, selain ada peserta yang fotonya tidak memenuhi kualifikasi, di sini juga ada 191 peserta yang terbukti melakukan kecurangan. Nah, itu angkanya lumayan
besar ya teman-teman. Dari 191 ini peserta itu terancam tidak mendapatkan nilai UTBK. Nah, jadi totalnya itu ada 313 peserta yang nantinya terancam tidak akan mendapatkan nilai UTBK atau akan didiskualifikasi oleh LTMPT. Karena apa? Karena melakukan kecurangan dan juga melanggar aturan yang telah disampaikan oleh LTMPT. Selanjutnya itu mengenai hasil SBMPTN itu aku informasikan ulang. Tadi seperti yang LTMPT sampaikan bahwa hasil SBMPTN itu mulai bisa dilihat pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tapi teman-teman jangan terburu-buru ya membukanya. Nanti aja soalnya biar servernya tuh nggak down. Nah, selanjutnya untuk yang bertanya-tanya, bukanya di mana nih? Lihat pengumumannya lewat mana? Nah, untuk hasil SBMPTN ini dapat dilihat melalui laman utama pengumuman SBMPTN dan juga 29 laman mirror atau laman tambahan untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk linknya supaya teman-teman mudah dan bisa langsung menekannya, teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti akan aku cantumin di situ untuk link pengumuman SBMPTN. Nah, ini selanjutnya itu cukup membuat kaget ya, karena di tahun lalu itu tidak ada seperti ini. Informasi yang selanjutnya itu mengenai peserta KIP kuliah. Nah, di sini untuk teman-teman peserta pendaftar KIP kuliah yang dinyatakan lolos seleksi SBMPTN itu belum tentu lulus gitu. Jadi nanti itu akan dilakukan verifikasi langsung ke tempat tinggalnya teman-teman untuk memastikan bahwa data yang teman-teman masukkan itu sama dengan kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan ada ketidaksinkronan antara data yang dimasukkan dengan kondisi ekonomi teman-teman itu, maka akan dipertimbangkan ulang oleh pihak universitas apakah teman-teman diterima atau tidak. Untuk itu pastikan ya teman-teman bahwa data yang teman-teman masukkan itu memang benar dan real adanya gitu, jangan mengada-ada, karena itu akan diverifikasi langsung ke rumah. Kalau misalkan nanti ditemukan kecurangan, maka bisa jadi teman-teman tuh tidak jadi lolos SBMPTN atau didiskualifikasi. Kebijakan ini tuh nggak main-main ya teman-teman, dan memang nyata adanya diskualifikasi itu. Nah, selanjutnya selain mengenai informasi tadi yang udah aku sampaikan, pada live streaming LTMPT juga ditampilkan gambaran kayak tampilan nanti kalau teman-teman itu lulus seleksi SBMPTN. Kurang lebih itu tampilannya seperti ini ya. Jadi itu tampilannya sama ya teman-teman dengan pengumuman SBMPTN tahun 2020. Nanti kalau teman-teman lulus, maka scroll ke bawah, lalu ini lihat dan klik yang unduh. Apa ini tulisannya nggak jelas ya, maaf. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalkan mendapatkan seperti ini dan lulus gitu, maka teman-teman jangan lupa untuk scroll ke bawah, dan di situ tuh ada beberapa menu untuk daftar ulang ke pihak PTN-nya. Jadi setelah lulus itu teman-teman harus daftar ulang ya. Caranya itu tadi dengan men-scroll ke bawah pengumumannya dan juga mengeklik menu daftar ulang di situ. Atau juga bisa stalking Instagramnya pihak BEM yang menerima teman-teman. Nah, selanjutnya selain yang lulus, di sini juga ada tampilan buat yang tidak lulus SBMPTN. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum rezekinya tidak lulus SBMPTN, jangan berkecil hati. Mungkin rezeki kalian itu bukan di sini. Mungkin nanti ada jalan lagi, misalkan kalau yang mau kuliah itu masih ada jalur mandiri kok. Dan buat yang mau kerja lagi, yaitu sudah memang yang terbaik buat teman-teman dari Tuhan gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri atas ketidaklolosan ini. Semua perjalanan hidup manusia itu sudah ada yang mengaturnya. Kita tinggal berusaha saja ya. Oke, selanjutnya itu ada 10 PTN penerima SBMPTN terbanyak. Nah, di sini tuh yang pertama ada Universitas Brawijaya, lalu ada Universitas Hasanuddin, lalu ada Universitas Lampung, di posisi 4 itu ada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, di posisi 5 ada Universitas Sriwijaya, ke-6 ada Universitas Negeri Semarang atau UNES, yang ke-7 itu ada Universitas Negeri Makassar, yang ke-8 ada Universitas Jember, dan yang ke-9 itu ada Universitas Negeri Padang,
Yang ke-10 ada Universitas Tadulako. Nah, ini tuh 10 PTN penerima SBMPTN, penerima mahasiswa jalur SBMPTN terbanyak. Selanjutnya itu ada prodi terketat di Soshum. Nah, teman-teman itu mungkin yang mendaftar Soshum bisa lihat di sini bahwa prodi terketat Soshum itu ada di Universitas Indonesia dengan nilai rata-rata pendaftarnya itu 694,60. Tinggi banget ya. Itu termasuk tinggi banget loh. Ya makanya jadi yang tertinggi gitu ya kan. Nah, dilanjutkan ada UGM, ITB, Undip, Unpad, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan juga UPN Veteran Jogja. Untuk yang ke-10, prodi terketat Soshum itu ada Universitas Jenderal Sudirman. Ini nilai rata-ratanya ya. Itu aja nilai rata-rata. Kalau misalkan per anaknya berapa gitu, tinggi banget berarti ya. Selanjutnya, selain ada Soshum itu ada prodi terketat di Saintek, yaitu UI masih sama, ada ITB, UGM, Airlangga, Undip, Unpad, ITS, UNS, Veteran Jakarta, dan juga IPB. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tambahan informasi yang teman-teman ketahui dan belum ada di video, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Nanti biar aku pin supaya teman-teman yang lain itu mengetahuinya. Dan juga terima kasih ya udah, kalau misalkan nanti ada yang menambahkan, aku ucapkan terima kasih gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, atau apabila ada informasi yang sedikit keliru, bisa teman-teman koreksi ya dengan menuliskannya di kolom komentar. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.